Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Irhamna dengan NIM 21101162200003. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021 kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan esai dengan topik pengaruh media sosial terhadap tingkat kesehatan mental remaja, tantangan dan strategi untuk penggunaan yang efektif. Berbicara mengenai media sosial, saat ini kita telah berada pada era revolusi industri 4.0, di mana kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi telah merambat jauh pada kehidupan manusia. Secara garis besar, teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita saat ini. Hampir semua orang, baik dari kalangan bawah hingga menengah ke atas, telah menggunakan dan merasakan manfaat dari adanya teknologi. Nah, media sosial merupakan bagian integral dari kehidupan remaja. Pada beberapa tahun terakhir, penggunaan media sosial telah mengalami peningkatan yang signifikan di kalangan remaja. Selain memberikan dampak positif bagi remaja, tak urung penggunaan media sosial juga memiliki potensial dalam memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental remaja. Nah, pada esai kali ini, saya akan membahas bagaimana dan apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial terhadap tingkat kesehatan mental remaja, menyoroti tantangan yang akan dihadapi, dan juga memberikan strategi untuk penggunaan yang lebih efektif. Adanya media sosial telah memberikan banyak pengaruh bagi remaja, terutama dalam hal berinteraksi, belajar, dan mengalami dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan teknologi memberikan akses yang mudah untuk mengakses beberapa platform. Contohnya seperti WhatsApp yang sering kita gunakan sekarang, Telegram, Instagram, Twitter, dan beberapa platform media lainnya. Nah, di samping memberikan dampak yang positif, tentunya penggunaan media sosial juga memberikan dampak yang negatif, terutama terhadap kesehatan mental remaja. Sehingga topik kita kali ini patut atau menarik untuk diperbincangkan. Media sosial telah mengubah cara berinteraksi remaja dan memungkinkan mereka untuk tetap terhubung satu sama lain. Beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial akan saya paparkan satu persatu. Yang pertama yaitu koneksi sosial. Dengan adanya media sosial memungkinkan remaja untuk tetap terhubung dengan teman-temannya, meskipun saat itu mereka berada di lokasi yang berbeda dan dalam jarak yang cakupannya sangat jauh. Nah, dengan adanya media sosial tadi dapat mempermudah remaja dalam mendapatkan berbagai informasi, misalnya bertukar kabar dan lain sejenisnya. Nah, yang kedua yaitu ada akses ke informasi kesehatan mental. Nah, pada media sosial ini menyediakan berbagai platform untuk dapat menggali informasi mengenai kesehatan mental yang bisa kita dapatkan melalui jurnal, artikel, video, dan berbagai platform lainnya, atau bahkan juga dari para ahli atau profesional. Sehingga dengan informasi yang didapatkan tersebut, kita dapat mengatasi dan meminimalisir kesehatan mental yang sedang dihadapi. Meskipun terdapat beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial, tak kurang media sosial juga dapat memberikan dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kecanduan digital. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas manusia. Contohnya seperti mengganggu jam tidur, bahkan dapat menyebabkan stres. Nah, biasanya seseorang yang sudah kecanduan oleh teknologi, misalnya oleh gadget, itu dia akan lupa waktu. Nah, dari lupa waktu tersebut juga akan menyebabkan kekacauan dalam hal lainnya, yaitu seperti mengganggu jam tidur. Jam tidurnya menjadi berkurang sehingga mengakibatkan ada istilah yang namanya begadang. Nah, yang kedua yaitu perbandingan sosial. Nah, biasanya kan orang-orang mengunggah kehidupan mereka di media sosial dengan
tujuan mungkin pamer dan juga dengan tujuan mungkin sebagai self reward atau penghargaan terhadap dirinya sendiri. Nah, orang lain yang melihat postingan tersebut mungkin bisa jadi akan merasa iri, bahkan berpikir, kok dia bisa seperti itu sedangkan aku masih begini-begini saja. Nah, penggunaan media sosial tersebut dapat memberikan dampak negatif, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang menganggap diri sendiri ini tidak cukup atau kurang. Nah, yang ketiga yaitu bullying cyber. Nah, ini sedang ramai terjadi di media sosial, bahkan bisa terjadi bully bukan hanya ketika tatap muka langsung ya atau di kehidupan nyata. Nah, biasanya di media sosial ini terjadi ejek mengejek, bahkan menggunakan kata yang kasar atau yang menyinggung perasaan. Nah, hal ini seharusnya dihindari. Nah, yang keempat yaitu isolasi sosial. Nah, dalam penggunaan media sosial, meskipun tetap terhubung secara online, dapat memungkinkan remaja lebih terisolasi di dunia nyata. Meskipun mereka berkomunikasi di dunia online, tapi mereka juga ingin berkomunikasi di dunia nyata. Nah, sehingga menyebabkan mereka itu kesepian dan juga depresi. Untuk mengatasi dampak negatif penggunaan media sosial terhadap tingkat kesehatan mental remaja, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meminimalisir bahkan mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Remaja perlu sadar akan penggunaan media sosial yang berlebihan atau bahkan tidak ingat dengan waktu. Nah, hendaknya remaja menggunakan media sosial sesuai dengan keperluannya dan dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu pengelolaan waktu. Di zaman sekarang, banyak remaja yang lupa akan waktu ketika sudah berkecimpung dalam media sosial. Nah, hendaknya menggunakan media sosial dibatas atau diberi patokan waktu dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat yang sekiranya dapat menambah ilmu dan wawasan. Yang ketiga yaitu pilih platform yang positif. Di era sekarang banyak remaja yang terjebak dalam platform media sosial yang negatif bahkan yang tidak memberikan manfaat apapun. Nah, hal itu merupakan sebuah kesia-siaan dalam penggunaan media sosial. Pilihlah platform yang positif, yang bermanfaat, yang dapat menambah ilmu sekaligus wawasan. Nah, yang keempat yaitu komunikasi terbuka. Nah, pada poin keempat ini diperlukan peran orang tua maupun pengajar. Nah, orang tua maupun pengajar hendaknya terbuka kepada remaja dan dapat mengetahui apa yang remaja curhatkan di media sosial. Nah, juga dapat memberikan solusi dari permasalahan yang remaja curhatkan tersebut dan juga memberikan dukungan. Nah, yang terakhir yaitu ada pendidikan kesehatan mental. Nah, mungkin beberapa platform pendidikan seperti sekolah atau bahkan perguruan tinggi dapat membuka pembahasan atau mungkin seperti seminar atau penyuluhan tentang bahayanya penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental, akan keberlangsungan seorang remaja, bagaimana ke depannya, bagaimana dengan cita-citanya. Nah, ini sangat memberikan dampak yang baik ya. Jadi kedepannya remaja akan mulai mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan dan dapat menentukan platform-platform yang positif yang bermanfaat bagi hidupnya. Media sosial berpengaruh besar terhadap tingkat kesehatan mental remaja, baik berdampak secara positif maupun negatif. Nah, penting bagi remaja, orang tua, pengajar, bahkan masyarakat untuk bekerja sama mengenai penggunaan media sosial yang sehat, efektif, dan juga bermanfaat. Nah, dari berbagai pihak tadi bekerja sama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari adanya penggunaan media sosial. Selain itu, remaja juga perlu mengerti apa dampak-dampak buruk yang dapat dialami atau dirasakan dan juga memahami bagaimana strategi yang tepat dalam meminimalisir dampak-dampak tersebut sehingga penggunaan media sosial dapat bermanfaat dalam kehidupan dan juga dapat
menghindarkan diri dari adanya kesehatan mental remaja tersebut. Nah, sekian pemaparan saya mengenai pengaruh media sosial terhadap tingkat kesehatan mental remaja. Salah dan hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.